Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2066, menghancurkan musuh dengan satu pukulan. Ya, kakak magang senior. Di belakang magang senior, Suster Sun, seorang gadis dengan pakaian istana menjawab dan melangkah keluar. Setelah dia melangkah keluar, auranya naik ke atas, segera mencapai puncak dewa sejati cakrawala kelima. Lian Xin memiliki tampilan bangga, tatapannya menyapu wajah semua orang, berharap untuk melihat tatapan menyembah dari mata orang-orang yang berkerumun di sekitar dan menonton. Ahli perkasa dewa sejati tingkat menengah adalah dewa di kota-kota kekaisaran. Sayang sekali dia kecewa. Advertisement. Para pengunjung tersebut pada awalnya memang agak terkejut karena tidak menyangka kalau para wanita cantik ini sebenarnya ingin berhubungan dengan Ye Yuan. Tapi segera, ekspresi pengunjung ini menjadi tenang. Dan dalam tatapan mereka, itu bahkan membawa sedikit rasa kasihan. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak melewati alam dewa surgawi pada tingkat tertinggi. Tontonan besar yang dialami seniman bela diri Heavenly Eagle sebelumnya terlalu banyak. Lupakan tentang alam dewa sejati yang sangat sedikit, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, bukankah mereka juga meminta maaf kepada semua orang dengan patuh? Kakak magang senior Suan berkata dengan tenang, mematahkan 4 anggota tubuh saja sudah cukup, jangan membahayakan hidupnya. Kalau tidak, pelacur itu mungkin akan mengancam akan bunuh diri. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah Ye Yuan jatuh. Awalnya, ketika dia tiba-tiba mendengar berita Luer, dia bahkan berpikir bahwa dia cukup baik dengan gadis-gadis ini. Siapa yang tahu bahwa pihak lain ingin mematahkan keempat anggota tubuhnya saat mereka bergerak. Gelombang api jahat segera naik di hati Ye Yuan. Kakak magang senior, yakinlah. Lian Xin tahu seberapa jauh harus pergi dan kapan harus berhenti. Sampah seperti ini, dimanapun aku ingin menghancurkannya, akan hancur di sana. Petik 2. Kakak magang senior Sun menganggukkan kepalanya, dengan jelas berpikir begitu. Advertisement. Ye Yuan saat ini tampak hanya budidaya alam dewa surgawi juga. Dia sama sekali tidak layak disebut di matanya. Bukan karena Ye Yuan dengan sengaja menyembunyikan budidayanya, tetapi dia melakukan perjalanan penyamaran dan tidak ingin angkuh di jalanan. Tapi di mata senior magang Suster Sun dan kelompoknya, dia menjadi target yang bisa diremas sesuka hati. Selesai berbicara, telapak tangan Lian Xin mengulurkan tangan, membidik pundak Ye Yuan. Gelombang hukum es langsung menyebar, menyelimuti ke arah Ye Yuan. Seluruh ruangan sepertinya akan membeku. Telapak tangan ini sangat gesit dan garang, jika terkena, bahunya pasti akan hancur. Bertingkah sembarangan dan membabi buta. Petik 2. Ye Yuan mendengus dingin, menekuk jari-jarinya menjadi cakar, dan benar-benar mencapai pertama meskipun diluncurkan kemudian, langsung mengabaikan domain Lian Xin. Retak. Itu hanya untuk mendengar suara yang tajam. Lian Xin jatuh ke tanah dengan tangisan yang menyakitkan. Tulang bahunya sudah hancur. Murid magang senior Suster Sun mengerut dan dia berteriak kaget, hukum tata ruang. Ye Yuan mengabaikan keterkejutan suster magang senior Sun dan berkata dengan suara serius, di mana Luer? Siapa kalian ini? Petik 2. Beberapa gadis ini jelas tidak memiliki niat baik. Kemungkinan besar, situasi Luer saat ini juga tidak jauh lebih baik. Ye Yuan secara alami cemas di dalam hatinya. Advertisement. Setelah kejutan singkat, senior magang Suster Sun memulihkan ketenangannya, mulutnya melengkung saat dia berkata, saya meremehkan Anda, tetapi apakah Anda berpikir bahwa Anda tidak terkendali karena Anda tahu sedikit hukum spasial? Jangan khawatir. Setelah mematahkan keempat anggota tubuh Anda, wanita muda ini perlahan akan memberitahu Anda berita pelacur itu di jalan. Huan Yi, ajari dia bagaimana berperilaku baik. Petik 2. Ya, kakak magang senior. Gadis cantik itu tersenyum manis dan menoleh ke Ye Yuan dan berkata, pantas saja pelacur itu selalu memikirkanmu. Saya tidak menyangka bahwa bakat Anda sebenarnya tidak lebih lemah darinya, berkultivasi untuk menjadi dewa sejati cakrawala kelima dalam waktu 1000 tahun yang singkat. Namun, itu tidak berguna. Anda berani menyakiti murid-murid menara awan es saya, itu tidak akan sesederhana mematahkan 4 anggota tubuh. Petik 2. Saat berbicara, aura Huan Yi secara bertahap semakin kuat. Mengambil 3 langkah keluar, auranya sudah naik ke dewa sejati cakrawala ke-6. Tetapi ketika pelayan itu melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil mendesah, benar-benar seorang gadis kecil yang belum pernah melihat banyak hal di dunia ini sebelumnya. Meminta masalah. Petik 2.
Ketika yang lain semua mengangguk sedikit ketika mereka mendengarnya, merasa sangat seperti itu juga. Jika Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri biasa, mereka pasti akan mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi yang berdiri di sini adalah Ye Yuan. Bahkan Lu Ziyi, seorang jenius yang memahami 5 jenis hukum, mati di tangan Ye Yuan. Beberapa gadis kecil di depan mereka berpikir bahwa kekuatan mereka sangat kuat, tetapi sebenarnya, di mata Ye Yuan, mereka hanyalah semut. Suara pelayan itu tidak disembunyikan. Mendengar kata-kata pelayan itu, wajahnya yang cantik tidak bisa menahan dingin, tiba-tiba mengacungkan jari, dan benar-benar menunjuk ke pelayan. Semut bodoh, pergi dan mati. Pelayan itu hanyalah kultivasi alam dewa surgawi. Dipukul oleh jari ini, dia pasti akan dibekukan menjadi patung es. Tetapi pelayan itu tidak berniat mengelak, karena dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan membiarkannya mati. Kamu adalah semut yang bodoh. Petik 2. Ye Yuan telah lama kehilangan kesabarannya. Pihak lain terus memanggil pelacur, bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu hanya untuk melihat sosoknya tiba di depan Huan Yi seperti hantu. Huan Yi tahu bahwa Ye Yuan tahu hukum tata ruang dan sebenarnya sudah lama dipersiapkan. Namun meski begitu, dia masih melompat ketakutan dari sosok hantu Ye Yuan. Hukum es Huan Yu tiba-tiba dirilis, bergegas menuju Ye Yuan dengan hiruk-pikuk. Tapi sayangnya, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Menghancurkan. Tamparan yang jelas terdengar, Huan Yi langsung ditampar. Kali ini, Ye Yuan tidak berhenti, sosoknya bergerak sekali lagi, sudah tiba di depan kakak Sun Magang Senior. Kakak Magang Senior Sun tertawa dingin, aura di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia secara mengejutkan adalah dewa sejati Cakrawala ke-7. Mengadili kematian. Reaksi suster Magang Senior Sun juga sangat cepat. Dengan teriakan, pedang panjangnya sudah ada di tangannya dalam sekejap. Tapi Ye Yuan tidak mengelak atau menghindar, tinju bertemu dengan pedang senior Magang Suster Sun. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk dengan paksa menolak harta mistik dewa sejatinya, kakak Magang Senior Sun bahkan lebih mencemooh di dalam hatinya. Pedang hujan es 1. Itu hanya untuk melihat ujung-ujung pedangnya. Hujan es yang tak terhitung jumlahnya memanjang keluar dari kehampaan, menembus langsung ke Ye Yuan. Hujan es itu dipadatkan olehnya dengan kekuatan hukum, kekuatan yang sangat besar. Masing-masing mirip dengan pedang tajam. Bahkan jika dewa sejati Cakrawala ke-7 dengan paksa menolaknya, mereka juga harus ditusuk ke dalam jaring. Ye Yuan benar-benar melawan dengan kuat dengan tubuh berdagingnya. Di matanya, dia hanya mencari kematian. Tapi segera, ekspresi senior Magang Suster Sun berubah liar. Karena Ye Yuan bergegas. Retak, retak, retak. Itu hanya untuk melihat cahaya keemasan memancar dengan cemerlang di tubuh Ye Yuan. Ketika butiran es itu menyentuh cahaya keemasan, mereka langsung terbelah menjadi 2, seperti kerucut es biasa. Hujan es ini yang mampu menembus dewa sejati Cakrawala ke-7 sampai mati sebenarnya tidak dapat menghentikan Ye Yuan sedikitpun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika Ye Yuan menerobos secara dominan di Cloudfield Great Imperial Capital terakhir kali, tubuh fisiknya sudah menembus transformasi ke-6 tahap akhir. Bahkan ketika bertemu dengan harta mistik dewa sejati bermutu tinggi, dia tidak takut sedikitpun, apalagi butiran es yang terkondensasi dari kekuatan hukum belaka. Pada saat ini, gerakan senior Magang Suster Sun sudah berakhir dan tidak punya waktu untuk mengubah gerakan sama sekali. Melihat pukulan Ye Yuan dibanting, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kekuatan hukum tiba-tiba meletus di tubuhnya. Di sekitar tubuhnya sebenarnya tertutup lapisan baju besi es. Ye Yuan tidak peduli dan langsung meninju itu. Wark. Kakak Magang Senior Sun memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosok yang langsung terbang keluar dari penginapan, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tianping, bawa dia ke City Lord Manor. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Ya, Yang Mulia, Ning Tianping telah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang lama dan tahu bahwa Ye Yuan saat ini sudah sangat marah. Seketika, dia tidak berani berlama-lama, sosoknya keluar dari penginapan dengan cepat. Beberapa murid Menara Awan Es memandang Ye Yuan seperti melihat hantu, tatapan mereka penuh keterkejutan. Huan Yi menutupi wajahnya dan berteriak kaget, hukum es kakak magang senior Sun sudah dikembangkan hingga tahap akhir peringkat 6, tapi dia, benar-benar dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia tidak bisa menahannya selain terkejut. Kakak magang senior Sun adalah tahap kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Hukum esnya juga sudah ditanamkan ke peringkat 6 tahap akhir.
Kekuatannya juga bisa menempati peringkat 5 besar di antara generasi muda Menara Awan Es. Dia sebenarnya tidak bisa menahan salah satu pukulannya. Apakah orang ini masih manusia? Hehe, saya sudah mengatakan bahwa Anda semua belum banyak melihat dunia. Bagaimana kekuatan yang mulia dapat dinilai oleh Anda semua, orang-orang kecil ini? Petik 2. Pelayan itu terlihat puas seolah-olah yang menang adalah dia. Bab 2067, Stepa paling utara. Kembali ke City Lord Manor, Ye Yuan terlalu tidak sabar untuk menunggu untuk menginterogasi senior apprentice Sister Sun dan yang lainnya. Kepergian Lu'er 1000 tahun yang lalu tanpa kabar. Selama 1000 tahun ini, Ye Yuan terus-menerus mengkhawatirkan beritanya. Hanya saja dunia surga begitu besar, jadi kemana Ye Yuan akan pergi dan menemukannya. Sekarang, dia akhirnya berhasil mendengar berita Lu'er. Emosi Ye Yuan tidak tenang sejak saat itu. Selain itu, dia bahkan tahu bahwa berita ini pasti tidak akan terlalu bagus. Advertisement. Ning Tianping menyeret senior apprentice Sister Sun dan melemparkannya ke depan Ye Yuan. Kakak magang senior Sun mulai terbatuk-batuk dengan keras. Huan Yi dan yang lainnya menatap Ye Yuan dengan wajah ketakutan, penuh ketidakpercayaan. Pria di depan mereka ini terlalu kuat. Satu pukulan telah melukai suster magang senior Sun hingga luka berat. Berbicara, di mana Lu'er sekarang? Saya harap Anda semua tidak memaksa saya untuk mencari jiwa Anda. Ye Yuan memandangi kakak magang senior Sun dan berkata dengan dingin. Batuk, wilayahmu bahkan tidak setinggi milikku. Ingin menggunakan seni pencarian jiwa pada wanita muda ini. Batuk, ayo. Kata suster magang senior Sun dengan senyum dingin. Alam Ye Yuan tidak setinggi miliknya, jadi jiwa sucinya secara alami tidak sekuat miliknya. Jika dia melakukan pencarian jiwa, tidak hanya itu tidak akan berhasil, itu akan membahayakan jiwa surgawinya sendiri. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata, karena itu masalahnya, kamu pergi dan mati kalau begitu. Agaknya, wanita ini tidak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk Lu'er juga. Jika dibunuh, baru dibunuh. Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis apapun. Kekuatan jiwa seperti lautan mengalir keluar dari laut pikiran Ye Yuan. Advertisement. Wajah beberapa gadis berubah dengan liar, baru kemudian mengetahui bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Menerobos terakhir kali, Ye Yuan menyerap laut hukum, jiwa sucinya sudah mencapai batas alam dewa sejati. Berhenti. Saya akan mengatakan, kakak magang senior Sun berteriak. Sangat terlambat. Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali, langsung menyerang laut pikiran senior magang Suster Sun. Jiwa surgawi senior magang Suster Sun menyerang sebagai pembalasan dengan hiruk-pikuk. Ye Yuan baru saja mendengus dingin, kekuatan Soul Suppressing Pearl tiba-tiba mengalir keluar, langsung meruntuhkan semua perlawanannya. Ye Yuan tidak memiliki simpati sedikit pun, membaca jiwa Divine Senior Apprentice Sister Sun dengan kasar. Satu adegan demi adegan melintas di benak Ye Yuan. Semakin dia melihat, semakin marah dia. Ternyata perbatasan utara memiliki wilayah yang disebut Stepa paling utara. Tempat itu adalah tanah dingin yang pahit, faksi yang rumit dan kompleks. Hal-hal tidak terdefinisi dengan baik seperti perbatasan selatan, milik beberapa kaisar langit Bodhimanda. Tempat itu adalah tanah tak bertuan. Kaisar surgawi sama sekali tidak tertarik pada wilayah ini. Karenanya, itu dibagi oleh kekuatan besar dan kecil. Tapi faktanya, ada 9 faksi tingkat Empyrean yang terkuat di sini. Menara Awan Es ini adalah salah satu kekuatan tingkat Empyrean. Kira-kira 1000 tahun yang lalu, Lu'er muncul di Stepa paling utara dengan cara yang tidak diketahui dan disukai oleh Master Menara Awan Es. Dia kemudian diangkat sebagai murid. Advertisement. Saat itu, Lu'er hanyalah alam sekilas surga, tetapi metode budidaya Menara Awan Es sangat cocok untuk Lu'er. Dengan mengandalkan fisik surgawi Yin yang mendalam, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Lebih dari 1000 tahun, dia sudah berkultivasi ke alam dewa sejati. Saat ini, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala kelima. Tentu saja, ini juga semua berkat Ye Yuan. Saat itu, dia membantu Lu'er 9 Yin Tautan Meridian untuk meningkatkan lebih jauh dengan pil surgawi, berevolusi menjadi fisik surgawi Yin yang mendalam. Begitulah cara Lu'er saat ini. Tapi berjalan di sepanjang jalan ini, Lu'er mengalami kesulitan yang cukup besar. Kakak magang senior Sun ini iri karena Lu'er tidak hanya cantik, tetapi bakat kultivasinya juga bahkan sangat tinggi. Faktanya, saat itu, karena Lu'er melanggar aturan, dia menggantung Lu'er untuk dipukuli sampai Lu'er hampir mati.
Jika bukan karena kakak senior kedua membantu nanti, Ye Yuan mungkin tidak akan bisa melihat Lu Er lagi. Tentu saja, meskipun senior magang Suster Sun cemburu, dia hanya mendengarkan orang lain. Orang yang benar-benar ingin berurusan dengan Lu Er adalah kakak senior tertua, He Xiangyun. Adapun Master Menara Awan Es itu, dia memiliki sikap membiarkan segala sesuatunya berjalan. Meskipun Menara Awan Es ini adalah kekuatan wanita, di bawah lingkungan stepa paling utara, mereka sebagian besar egois, dan tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di bawah sama sekali. Di Menara Awan Es ini, untuk benar-benar berbicara tentang memperlakukan Lu Er dengan baik, hanya ada kakak senior kedua, Yang Fei Er. Kali ini, alasan mengapa Sun Qingling datang untuk menemukan Ye Yuan adalah karena tuan muda tingkat Empyrean Steppe paling utara menyukai Lu Er, mengintimidasi Master Menara-Menara Awan Es dengan ancaman dan memperdaya dengan keuntungan, membuatnya menikah. Lu Er padanya. Tuan Menara Awan Es tidak bisa menahan godaan dan akhirnya tetap setuju. Hanya saja Lu Er mengancam akan mati. Begitulah cara Master Menara Awan Es tidak berhasil. Pikiran Lu Er murni dan perasaannya terhadap Ye Yuan telah lama diketahui oleh kakak senior tertua He Xiangyun. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Master Menara Awan Es untuk menangkap Ye Yuan untuk mengancam Lu Er, dan memaksa Lu Er untuk menyerah. Saat Master Menara Awan Es mendengar ini, dia sangat gembira dan segera mengizinkannya. Karena dia tahu bahwa tempat Ye Yuan berada hanyalah sebuah kota kekaisaran, jadi mengirim Sun Qingling sudah lebih dari cukup. Hanya saja Master Menara Awan Es tidak pernah bermimpi bahwa dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuh Sun Qingling hanyalah masalah menjentikkan jari. Selain itu, kekuatan Heavenly Eagle Imperial City saat ini tidak sedikit lebih lemah dari Ice Cloud Tower. Yang menggelikan adalah Sun Qingling dan rekannya, berpikir bahwa mereka kuat dan datang untuk menangkap orang tanpa membuat pertanyaan, mengakibatkan langsung dimusnahkan oleh Ye Yuan. Kalian semua, sangat bagus. Saat dia mengatakan ini, gigi Ye Yuan berderit karena bergemeretak. Ketika Ning Tianping dan Bai Chen di samping melihat pemandangan ini, mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu apa yang dilihat Ye Yuan dalam jiwa ketuhanan Sun Qingling, tapi mereka jarang melihat ekspresi geram seperti itu pada Ye Yuan sebelumnya. Bisa dilihat bahwa Ye Yuan sudah sangat marah. Ye Yang Mulia menyelamatkan nyawa kami. Bagaimana mungkin beberapa gadis masih memiliki penampilan yang sombong? Mereka sudah sangat ketakutan. Ye ini bukanlah seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Hanya saja kalian semua biasanya memperlakukan Lu Er seperti itu, jadi kalian tidak bisa diselamatkan. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melambaikan tangan. Beberapa lintasan energi pedang ditembakkan, langsung meledakkan keempat orang itu menjadi residu belaka. Keempat orang ini semuanya adalah kaki tangan Sun Qingling. Dalam 1000 tahun ini, tidak sedikit contoh penindasan Lu Er dan bahkan beberapa kali melukai Lu Er sampai mati. Bagaimana Ye Yuan bisa mengampuni mereka? Setelah membunuh 4 orang, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan diri, dan berkata, undang senior Bai Tong mereka semua. Mendengar bahwa Ye Yuan akan pergi ke Tanah Utara, semua orang sangat khawatir. Lagi pula, tiba di tempat semacam itu, tidak ada yang tahu Grandmaster Ye. Jika terjadi kecelakaan, itu tidak baik. Bai Tong mengerutkan kening dan berkata, mengapa tidak, aku pergi bersamamu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, Heavenly Eagle baru saja stabil. Pasukan di mana-mana memancarkan pandangan tamak, jadi pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean yang menahan benteng. Kalian semua tinggal, hanya Tianping yang mengikutiku sudah cukup. Petik 2. Membawa Bai Tong dengan sendirinya akan jauh lebih aman. Tapi perbatasan selatan tidak tenang dan tenteram. Empyrean Piljade dan yang lainnya semua memasang mata tamak. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean yang menahan benteng, Ye Yuan tidak bisa mengatur pikirannya untuk beristirahat. Melalui beberapa tahun jungkat-jungkit dan negosiasi, Myriad Tracer Tower dan Heavenly Eagle sekali lagi bergabung dengan aliansi perbatasan selatan. Dengan pertempuran ini, Myriad Tracer Tower secara alami adalah penerima manfaat terbesar, tetapi pusat perhatian Heavenly Eagle Imperial City adalah yang paling terang. Seperti kata pepatah, angin menderu di sekitar puncak tertinggi, tidak mungkin bagi Empyrean Piljade mereka semua rela ditekan begitu saja. Mungkin beberapa masalah akan terjadi. Bai Tong bukan hanya pembangkit tenaga listrik Empyrean, tapi Dewa Alkimia Bintang 7 juga. Dengan dia garnisun Heavenly Eagle, Ye Yuan secara alami bisa jauh lebih diyakinkan. Yun Yi, ketika guru tidak ada,
negeri Southridge ini akan dipimpin olehmu. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, konsultasikan dengan senior Bai, mengerti? Ye Yuan menginstruksikan. Yun Yi mengangguk dan berkata, ya, guru. Setelah mengatur segalanya untuk Heavenly Eagle, Ye Yuan membawa serta Ning Tianping. Keduanya memulai perjalanan ke stepa paling utara. Bab 2068, hanya menceritakan kebenaran. Stepa paling utara dikatakan sebagai padang rumput, tapi sebenarnya, itu hanyalah gurun. Area di sini sangat luas, dengan binatang buas di mana-mana. Manusia yang tinggal di sini harus bersatu agar tetap hangat, berkumpul bersama. Justru karena inilah orang-orang di sini keras kepala dan susah diatur, membunuh orang dengan mudah. Hanya yang kuat yang bisa bertahan di sini. Tempat ini adalah tempat magis di mana para seniman bela diri membentuk faksi dan geng, demi keuntungan dan saling membunuh. Advertisement. Tetapi setiap pasang binatang buas, mereka mampu mengesampingkan semua keluhan dan melawan binatang buas. Jiuluoji adalah tempat seperti itu. Tanah utara sangat dingin. Udara di sini sepertinya bisa membekukan orang menjadi patung es. Bahkan jika kultivasi seseorang mencapai alam dewa sejati, Anda juga bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tempat ini adalah dunia hukum es. Oleh karena itu, pada saat orang dilahirkan, mereka akan memahami suatu hukum, yaitu hukum es. Oleh karena itu, seniman bela diri di sini sangat kuat dan seringkali memahami lebih dari dua hukum. Pada saat ini, di dalam sebuah bar kecil di Jiuluoji, seniman bela diri berkumpul berpasangan dan bertiga, minum dan mengobrol. Ini adalah cara hidup seniman bela diri di waktu senggang, menghangatkan perut mereka dengan alkohol yang kuat dan mengobrol tentang urusan stepa paling utara ini. Makanya, bisnis kedai itu sangat bagus. Seorang pria dan seorang wanita, dua orang muda yang mengenakan rok bulu memasuki kedai kecil dan tidak menemukan tempat setelah lama melihat sekeliling, ekspresi mereka agak kecewa. Advertisement. Gadis itu menunjuk ke sudut dan berkata, kakak, lihat. Meja di sana hanya memiliki dua orang yang duduk. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan berbagi meja? Petik 2. Di sudut, dua pemuda sedang minum alkohol. Salah satunya terbungkus dan masih membeku hingga gemetar. Yang lainnya mengenakan pakaian tipis, tapi dia tampak baik-baik saja. Pria itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo, pergi dan lihatlah. Kedua orang itu datang ke samping meja. Pria itu menggenggam tangannya dan berkata, adik laki-laki ini, saya Wu Song dari Southwater Street, dan ini adalah adik perempuan saya, Wu Ling. Anda lihat, bisnis Raging Fire Tavern ini terlalu bagus. Bisakah kita berbagi meja? Petik 2. Pemuda berpakaian ringan itu menyesap anggur dan berkata dengan dingin, duduk. Kakak dan adik dua orang itu sangat gembira dan langsung duduk di seberangnya dan berteriak, pelayan, bawakan 4 kendi Raging Fire Brew. Baik, di kejauhan, pelayan berteriak sekeras mungkin. Segera, 4 kendi Raging Fire Brew disajikan. Usong membuka segelnya dan langsung meneguk seteguknya, berkata sambil tersenyum, menyegarkan. Haha, adik kecil ini, ayo, bersulang. Petik 2. Pria muda di seberangnya mengangkat gelasnya dengan gerakan kecil dan menyesap alkohol. Ketika Wu Ling melihat penampilan menolak orang yang jauhnya ribuan mil, dia meringkuk mulutnya dan berkata, menampakkan diri. Usong tertawa dan berkata, adik, jangan salahkan dia. Adik perempuan saya ini tidak berpikir sebelum berbicara. Ingin tahu bagaimana cara memanggil kalian berdua bersaudara. Petik 2. J. King Yun. Advertisement. Ning Tianping. Kedua orang itu menjawab satu demi satu. Kedua orang ini tepatnya adalah tuan dan pelayan Ye Yuan yang menyeberangi Gunung Heavenspan dan perbatasan yang akan datang. Saat ini, lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak magang senior Sister Sun dan sisanya pergi ke Heavenly Eagle. Tuan dan pelayan dua orang mengalami banyak liku-liku, dan lelah bepergian, akhirnya bergegas ke stepa paling utara setengah tahun yang lalu. Namun mereka tidak segera mengambil tindakan. Dengan dua kekuatan mereka, bahkan jika mereka menerobos ke menara awan es, juga mustahil untuk menyelamatkan Luer. Untungnya, Ye Yuan memastikan bahwa Luer baik-baik saja untuk saat ini. Oleh karena itu, dia mulai merencanakan bagaimana menyelamatkan Luer. Sesampainya di sini, secara alami tidak cocok bagi Ye Yuan untuk menggunakan nama aslinya, jadi dia hanya menggunakan nama kehidupan sebelumnya. Haha, ternyata itu kakak Ji dan kakak Ning. Aku akan memberikan 2 kendi anggur ini untuk kalian berdua. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih kepada kalian berdua karena telah menawarkan tempat duduk kalian. Wu Song mendorong 2 kendi anggur ke depan dan berkata.
Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, maka Ji ini tidak akan sopan. Wu Song mengukur Ye Yuan dan tidak bisa menahan pertanyaan di dalam hatinya dan berkata, bukankah kakak Ji memakai pakaian yang begitu ringan? Ngomong-ngomong, tuan dan pelayan dua orang ini juga aneh. Yang satu mengenakan sangat sedikit tetapi menyendiri dan acuh tak acuh, sementara yang lain mengenakan pakaian yang sangat tebal tetapi sangat gemetar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak dingin. Di sampingnya, Ning Tianping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tatapannya penuh dengan rasa iri. Dia juga tidak menyangka bahwa perjalanan keluar ini sebenarnya adalah tugas yang sulit. Dengan budidaya dewa sejati cakrawala ketiga saat ini, dia benar-benar gemetar karena kedinginan seperti manusia. Tetapi tuannya sama sekali tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Orang ini memiliki tubuh emas transformasi ke-6 sempurna tahap akhir dan tidak tahu apa itu dingin sama sekali. Wu Ling mencibir dan berkata, mengudara. Dalam pandangan saya, dia pasti menahan dingin dengan esensi surgawi, tetapi tidak tahu bahwa ini adalah tabu besar di stepa paling utara. Jika Anda bertemu musuh dan hanya memiliki 70-80% esensi surgawi yang tersisa, tidak ada perbedaan dengan mencari kematian. Petik 2. Esensi surgawi menahan dingin, ini memang bisa menahan dingin. Hanya saja di stepa paling utara, tidak ada yang berani melakukannya. Karena di tempat ini, ada pembunuhan untuk merebut properti dengan cepat, atau berkelahi dengan binatang buas di hutan belantara. Seseorang harus mempertahankan kondisi puncaknya. Esensi surgawi untuk menangkal hawa dingin harus menghabiskan sejumlah besar esensi surgawi di bawah cuaca yang sangat dingin seperti ini. Begitu bertemu musuh, akan terlambat bahkan untuk menangis. Ning Tianping baru saja akan berkobar ketika dia mendengar itu, tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ji ini memiliki banyak esensi surgawi dan tidak takut untuk mengkonsumsinya. Wu Ling tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan mendengus dingin, jangan dengarkan nasihat orang tua dan kamu akan segera menderita. Benar-benar tidak akan dihargai untuk niat baik. Petik 2. Wu Song sedikit canggung di sampingnya dan berkata sambil tertawa, adik perempuanku jujur dengan lidah yang siap. Ayo, Wu ini bersulang untuk dua bersaudara. Petik 2. Selesai minum, Wu Song meletakkan kendi anggur, menyeka mulutnya, dan berkata, menyegarkan. Dalam Jiuluoji ini, Raging Fire Brew lah yang memiliki tendangan terkuat. Minum seteguk itu seperti bola api yang menyala. Membandingkan alkohol di bar lain dengan itu, mereka masih jauh lebih kurang. Kakak Ji, kamu juga suka alkohol ini, kan? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar itu dan berkata, alkohol ini hanya rata-rata, masih lumayan. Alis Wu Song berkerut ketika dia mendengar itu, berpikir dalam hati bahwa anak ini memang sesuatu yang mengudara. Apakah Anda akan mati jika Anda tidak memicu orang? Raging Fire Brew adalah minuman keras yang terkenal di mana-mana dan sangat dicintai oleh para seniman bela diri di padang rumput. Tapi mencapai mulut Ye Yuan, itu menjadi rata-rata, lumayan. Bahkan jika Wu Song berpikiran luas, dia hampir memuntahkan alkohol juga. Siapa yang tahu bahwa bos kedai ini memiliki telinga yang tajam dan benar-benar mendengar kata-kata Ye Yuan. Dia langsung tertawa dingin dan berkata, nak, jangan sombong saat berbicara. Dalam Jiuluoji ini, siapa yang tidak tahu bahwa Raging Fire Taverns Raging Fire Brew mirip dengan api di padang rumput, dan wajib bagi seniman bela diri padang rumput. Bahkan dibandingkan dengan pil obat dari para ahli, itu tidak pucat sedikit pun juga. Petik 2. Di sekelilingnya, semua orang yang suka minum memiliki ekspresi tidak senang juga. Nak, rambutmu bahkan belum sepenuhnya tumbuh dan kamu berani postur di sini. Kalau begitu nak, pakaianmu sangat sedikit, apakah itu menggunakan esensi surgawi untuk menangkal dinginnya? Jika Anda memiliki kemampuan, jangan minum alkohol ini. Petik 2. Raging Fire Brew adalah favorit ayahmu. Apakah Anda mencoba untuk mengadili kematian? Petik 2. Satu kalimat Ye Yuan segera memicu kedai minuman. Ulong mencibir di samping dan berkata, lihat, aku tahu itu. Muncul, kamu menimbulkan kemarahan publik sekarang, kan? Petik 2. Sebaliknya, Wu Song yang baik hati, buru-buru berdiri untuk menggenggam tangannya pada semua orang, berkata, haha, saudara-saudara tidak keberatan, saudara laki-laki saya ini salah bicara setelah minum, salah bicara setelah minum. Bos kedai memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, salah bicara setelah minum. Hehe, jika Anda merasa alkohol saya kurang baik, jangan minum jika Anda mampu. Pergi.
Tempat ini tidak menyambutmu. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan minum, lalu jangan minum. Bagaimanapun, itu juga membosankan dan hambar. Petik 2. Bab 2069, Cahaya Sinar Matahari. Membosankan dan hambar. Sialan. Petik 2. Ketika bos kedai mendengar kata-kata Ye Yuan, dia marah sampai dia menginjak kakinya. Ketika yang lain melihat adegan ini, selain menganggapnya lucu, mereka tidak bisa menahan rasa kasihan pada Ye Yuan. Bos kedai ini bernama Zhang Tu. Di tahun-tahun awalnya, dia membunuh orang dan melakukan pembakaran. Perbuatan jahatnya tidak mengenal batas. Kekuatannya juga mencapai alam dewa sejati tahap menengah dan bukan orang yang baik. Sampai akhirnya mendapatkan formula Raging Fire Brew ini nanti dia buka Raging Fire Tavern di sini. Bos kedai itu langsung berlari ke depan Ye Yuan dengan langkah cepat dan berkata sambil tersenyum dingin, nak, aku, Zhang Tu, telah menjual Raging Fire Brew di Jiuluoji ini selama 10.000 tahun dan belum pernah mendengar ada yang mengatakan itu membosankan dan tidak berasa sebelumnya. Jika Anda tidak memberikan penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk keluar dari pintu ini. Petik 2. Advertisement. Semua orang menggunakan tatapan kasihan untuk melihat Ye Yuan. Orang-orang veteran Jiuluoji semua tahu bahwa Zhang Tu ini tidak bisa dianggap enteng. Jika tidak, dengan Raging Fire Brew-nya yang sangat diminati, mungkinkah tidak ada yang berani memiliki desain padanya? Tidak ada yang berani, itu saja. Wu Ling memutar matanya dan berkata, bagaimana? Membuat orang marah, bukan? Mengapa Anda tidak menutup mulut Anda? Lihat bagaimana Anda membersihkan kekacauan itu. Petik 2. Wu Song melotot tajam padanya. Berbalik dengan senyum menjilat, dia berkata kepada Zhang Tu, Bos Tu, adikku ini baru saja tiba dan tidak tahu aturannya. Jangan membungkuk ke levelnya. Petik 2. Tapi Zhang Tu tersenyum dingin dan berkata, siapa kamu? Apa dasar Anda untuk tidak membuat ayah Anda membungkuk ke levelnya? Aku akan membungkuk ke levelnya hari ini. Jika kata-kata ini tersebar, bagaimana toko ayahmu akan tetap beroperasi? Petik 2. Selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Yuan lagi dan berkata dengan senyuman dingin, bocah, jangan salahkan ayahmu karena tidak memberimu kesempatan. Selama Anda mengeluarkan alkohol yang lebih baik daripada Raging Fire Brew hari ini, masalah ini akan dibatalkan dan ayah Anda bahkan akan meminta maaf kepada Anda. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, hehe. Zhang Tu tampak gatal untuk berkelahi. Jelas, dia memendam niat buruk. Wu Song menatap Ye Yuan dengan tatapan tajam di sampingnya dan berbisik, minta maaf. Kakak Ji, cepat minta maaf kepada Bos Tu. Petik 2. Ye Yuan duduk di sana dengan tenang dan benar-benar mengabaikan Zhang Tu, tetapi dia melihat ke arah Wu Song sambil tersenyum saat dia berkata, duduklah, Brother Wu. Hanya berdasarkanmu membela Ji ini seperti ini, Ji ini akan mentraktirmu secangkir anggur hari ini. Petik 2. Advertisement. Saat berbicara, botol kecil muncul di tangan Ye Yuan. Ye Yuan membuka tutup termos. Aroma alkohol yang kental langsung memenuhi seluruh kedai kecil itu. Sangat harum. Anggur yang enak. Petik 2. Ya dewa, anggur ini 10 kali lebih harum dari Raging Fire Brew. Alkohol apa ini? Orang tua ini belum pernah mencium aroma alkohol seperti itu dalam hidup ini sebelumnya. Petik 2. Saat mengangkat tutup termos, teriakan seru di dalam kedai minum kecil saling terkait. Cukup banyak orang yang matanya kabur karena mabuk hanya dengan mencium aroma alkohol ini. Ekspresi Zhang Tu langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mengeluarkan anggur. Hanya berdasarkan aroma alkohol ini, anggur di tangan Ye Yuan jauh melampaui Raging Fire Brew. Baunya enak sekali. Kakak, saya ingin minum. Petik 2. Di sampingnya, Wu Ling sudah mabuk, mengeluarkan erangan ringan yang tidak bisa menyembunyikan keinginannya. Itu hanya untuk melihat air liur yang sudah keluar dari sudut mulutnya. Aroma ini sungguh menggoda. Advertisement. Memukul. Wu Ling baru saja mengulurkan tangannya dan ditampar oleh Ye Yuan dengan tamparan. Aduh, mengapa Anda memukul saya? Petik 2. Tamparan ini juga membangunkan Wu Ling karena kesakitan. Tetapi saat ini, dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Orang ini benar-benar memiliki alkohol yang baik padanya. Alkohol ini hanya untuk diminum oleh saudara Wu, tidak ada bagianmu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Cih, pelit. Jangan minum kalau begitu, siapa yang mau? Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, sepasang mata Wu Ling tetap tinggal di termos kecil,
air liurnya keluar lagi dari sudut mulutnya. Di stepa paling utara ini, wanita juga suka minum. Bukan hanya Wuling. Semua orang di kedai kecil mendecakkan bibir, menatap lekat-lekat botol kecil di tangan Ye Yuan. Di bawah pengawasan orang-orang yang waspada, Ye Yuan menuangkan gelas kecil untuk Wu Song. Saat anggur keluar dari termos, aromanya menjadi lebih kuat. Wu Song menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut. Dia sangat pusing karena biskuit yang jatuh dari langit ini. Hanya dia yang bisa minum anggur ini. Saudara Wu, cicipi bagaimana anggur Ye ini. Ye Yuan membuat gerakan mengundang dan berkata sambil tersenyum ringan. Wu Song dengan putus asa menelan ludahnya, serangga rakus di perutnya sudah gelisah tanpa henti. Kalau begitu, Wu ini tidak akan sopan. Wu Song mengangkat gelasnya, meletakkannya di ujung hidungnya dan menghirupnya, dan hampir membuang gelasnya. Terlalu harum. Dia minum anggur selama bertahun-tahun dan belum pernah tercium sebelumnya begitu harum sampai anggur yang ekstrim. Yang lain memandang Wu Song, air liur menetes ke seluruh lantai, semuanya sangat iri. Sebaliknya, Wu Song yang sebenarnya tidak tahan meminumnya setelah anggur mencapai mulutnya. Di sampingnya, Ning Tianping berkata dengan ekspresi iri, "Cek-cek, sinar matahari ini, yang mulia bahkan tidak tahan membiarkan saya minum satu mulut. Wah, kamu memiliki keberuntungan mulut." Petik 2. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, "Kamu, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu seberapa banyak kamu diam-diam minum, untuk benar-benar masih berani melampiaskan keluhanmu di sini. Benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani mengalahkan Anda." Petik 2. Ning Tianping memasang ekspresi malu saat berkata, "Bukankah karena aku takut dingin?" Hehe, anggur yang mulia benar-benar terasa lebih enak semakin banyak Anda minum. Bahkan beberapa kali lebih kuat dari wine Dreamlike. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan tidak bisa peduli. Tiba di tanah dingin yang pahit ini, dalam waktu setengah tahun ini, selain menanyakan informasi, Ye Yuan sedang membuat Sun Xin Glow ini. Meskipun Ye Yuan tidak takut pada angin dingin, itu tidak nyaman di tanah dingin yang pahit ini. Minumlah seteguk anggur hangat dan semuanya akan terselesaikan secara alami. Saudara Wu, bukan Ye ini pelit, kamu hanya bisa minum secangkir anggur ini, lagi dan kamu pasti akan pingsan, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wu Song tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Saudara Ji terlalu meremehkan Wu ini dikenal sebagai 1000 cangkir tanpa mabuk. Bahkan Raging Fire Brew ini, aku akan baik-baik saja setelah meminum 5 botol juga." Petik 2. Selesai berbicara, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menundukkannya sekaligus. Selesai minum, Wu Song memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ketika Zhang Tu melihat situasinya, dia langsung tertawa keras dan berkata, "Hahaha, apa yang saya katakan? Omong kosong apa Sun Xin Glow? Bagaimana bisa dibandingkan dengan anggur yang enak?" Kata-kata Zhang Tu diucapkan di tengah jalan ketika itu langsung dipotong oleh keduanya yang bergema ke kata-kata ekstrim Wu Song. Anggur yang enak, anggur yang enak, anggur yang enak, benar-benar enak. Petik 2. Wu Song mengatakan 3 anggur terbaik berturut-turut dan ditindaklanjuti dengan kata-kata kasar. Wajah Zhang Tu langsung jatuh, "Apakah kamu akan mati jika kamu panik biar ku bilang selesai?" Tetapi yang lain tidak bisa menunggu dan memandang Wu Song dengan tatapan kosong saat mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, bagaimana ini enak?" "Iya, cepat katakan." "Cek-cek, pengen banget minum seteguk." Wu Song saat ini, matanya sebenarnya sudah mulai menjadi kabur, menggelengkan kepalanya keras, ingin bangun sedikit. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan lidah diam-diam. Anggur ini, begitu kuat. Aku tidak bisa mendeskripsikannya. Bagaimanapun, itu hanya enak. Kata lagu Wu dengan suara kasar. Zhang Tu terlihat menolak untuk menyerah saat dia berkata dengan senyum dingin, "Apa gunanya menjadi enak? My Raging Fire Brew memiliki efek menangkal hawa dingin. Minumlah tong dan Anda tidak perlu menggunakan esensi surgawi selama 3 hari. Tidak peduli seberapa harum anggur Anda, itu juga tidak bisa dibandingkan dengan Raging Fire Brew saya." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia terlihat bangga. Fungsi terbesar Raging Fire Brew ini bukanlah kelezatan, tapi menahan hawa dingin. Di negeri yang sangat dingin ini, itu yang paling praktis. Adapun kelezatan, itu masih nomor 2. Hanya saja suaranya belum memudar ketika Wu Song langsung membuka mantel kulitnya dan melepas semua pakaiannya, berteriak sekuat tenaga, "Panas. Sangat panas." Bab 2070, menunggu seseorang di sini. Semua orang menggunakan tatapan kasihan untuk melihat Zhang Tu.
Jejak terakhir dari kebanggaannya terinjak-injak oleh pengupasan tanpa disadari Wu Song. Semua orang tahu bahwa Wu Song tidak berpura-pura. Saat ini, kulit Wu Song sedikit merah. Tubuhnya benar-benar mengeluarkan uap yang mengepul. Hahaha, menyegarkan. Benar-benar menyegarkan. Kakak Ji, anggurmu ini sederhana seperti dewa. Wu Song berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, minum cangkir ini, kamu tidak perlu mengeluarkan esensi surgawi untuk menahan dingin dalam waktu setengah bulan. Wu Song mengangguk sedikit dan berkata, aku bisa merasakan bahwa anggur yang masuk ke perut ini seperti ada genangan air panas, menjangkau seluruh tubuh dari perut. Dengan kecepatan saat ini, sama sekali tidak ada masalah untuk tidak menggunakan esensi surgawi selama 10 hari hingga setengah bulan. Sun Xin Glow, haha, wine tersebut memang sesuai dengan namanya. Saat ini, saya merasa seperti ada sinar matahari yang hangat bersinar di dalam tubuh saya, menjadi hangat yang tak tertandingi. Petik 2. Advertisement. Di sampingnya, Wu Ling sudah lama mengeluarkan air liur karena iri. Dia menggunakan tatapan tanpa rasa bersalah untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan sikap manja, Kakak Ji, biarkan aku minum secangkir juga. Kamu. Ye Yuan menatapnya dengan ekspresi yang aneh. Wu Ling tiba-tiba mengerti sesuatu. Wajahnya tidak bisa menahan perubahan, wajahnya yang cantik memerah. Hahaha, teriakan tawa keras bergema di dalam rumah. Gadis, jangan khawatir. Lepaskan saja, kami akan menerimanya karena kami tidak bisa melihat. Petik 2. Takut pada apa? Gadis-gadis di ujung utara kita adalah laki-laki. Hahaha, advertisement. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wu Ling ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk terowongan. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan dan berkata kepada Ye Yuan sambil tersenyum ketika dia berkata, adik kecil ini, saya ingin meminta secangkir anggur untuk diminum. Apakah itu tidak apa-apa? Saat pria ini keluar, hati semua orang menjadi dingin. Itu pedang petir Wang Hang. Jika anak ini berani untuk tidak memberikan alkohol untuk diminum, dia kemungkinan besar tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Seseorang berdiskusi dengan lembut. Wang Hang adalah karakter tangguh yang akan mencabut pedangnya pada kata-kata ketidaksetujuan. Lebih penting lagi, hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan lebih dari 3 bilah di bawah tangannya. Petik 2. Ketika Zhang Tu melihat adegan ini, wajahnya beralih ke ekspresi santai lagi. Anak ini sepertinya di sini untuk membuat keributan hari ini. Akhirnya ada seseorang yang datang untuk menjaganya. Ye Yuan bahkan tidak melihat Wang Hang. Mengambil termos kecil, dia menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri, lalu mengangkatnya. Cih, berpura-pura untuk apa? Bukankah dia masih mengalah? Wu Ling berbisik. Wang Hang juga memiliki senyuman di wajahnya, air liurnya hampir menetes, mencapai tangannya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan langsung memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya sendiri. Ekspresi Wang Hang menjadi kaku, tangannya terulur ke sana, tidak bisa menariknya kembali atau meninggalkannya di sana. Nak, kamu menipuku. Wang Hang memelototi dan berkata dengan suara serius. Advertisement. Saya sudah berkata, hanya Brother Wu yang bisa minum. Apakah Anda menganggap bahwa saya sedang bercanda? Memberimu minum? Kemana wajahku akan pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang ini baru saja menonton pertunjukan. Sekarang, mereka ingin meminta alkohol untuk diminum. Dia, Ye Yuan, tidak begitu rendah. Melihat ekspresi Wang Hang menjadi suram sampai air bisa menetes, semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Anak laki-laki ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Memprovokasi Zhang Tu masih belum cukup, dan kemudian dia memprovokasi Wang Hang. Apakah pria ini benar-benar ingin keluar secara horizontal hari ini? Anak laki-laki ini gila, kan? Dia benar-benar berani memprovokasi Lightning Blade Wang Hang. Petik 2. Wang Hang adalah puncak dewa sejati cakrawala keempat. Dikatakan bahwa dia pernah bertarung dengan dewa sejati cakrawala kelima dengan pedang petirnya dan tidak terkalahkan. Anak ini lelah hidup. Petik 2. Melihat tindakan pacaran kematian Ye Yuan, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ketika Wu Song mendengar kata-kata Ye Yuan, mabuk awalnya 30% segera bangun ketakutan. Saudaraku, lupakan. Hanya secangkir anggur. Ini pedang petir Wang Hang. Petik 2. Wang Hang sangat terkenal di wilayah ini, Wu Song secara alami tahu namanya. Ye Yuan dan Ning Tianping, keduanya menyembunyikan kultivasi mereka. Menurut pandangan orang lain, kedua orang ini hanyalah pemuda yang berusia di atas 1000 tahun.
Jadi seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Oleh karena itu, orang-orang di rumah ini tidak menganggap serius keduanya. Hehe, terlambat. Berani membantah wajahku, Wang Hang, hanya ada kematian. Membunuh bocah ini, ayahmu secara alami dapat meminum anggurnya. Petik 2. Saat berbicara, Wang Hang tiba-tiba mencabut pedangnya, kekuatan es dan kekuatan petir berputar di sekelilingnya. Wang Hang ini sebenarnya menggabungkan hukum es dan hukum petir. Keributan dari pedang ini sangat keterlaluan. Sudah berakhir, pasti mati. Anak laki-laki ini sangat keras kepala. Bukankah begitu? Hanya secangkir anggur. Petik 2. Sama seperti semua orang memiliki wajah simpatik, bilahnya sudah tiba di depan Ye Yuan. Setelah itu, kedai itu sunyi senyap. Ye Yuan benar-benar menggunakan telapak tangannya dan langsung menangkap ujung pisau Wang Hang. Hanya genggaman ringan ini dan kekuatan hukum yang menyatu segera lenyap tanpa bekas. Sepasang mata Zhang Tu menjadi lingkaran lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kekuatan pedang petir Wang Hang ini sama sekali tidak kalah darinya. Ujung bilahnya benar-benar ditangkap oleh anak ini dengan genggaman. Wang Hang juga sangat cemas dan ketakutan. Dia menatap Ye Yuan dengan wajah tercengang, sangat ingin mencabut pedangnya. Tapi sayangnya, tidak peduli sejauh mana dia mendorong esensi surgawi, pedang petirnya tampaknya dilas ke tangan Ye Yuan, tidak bisa bergerak sedikitpun. Lepaskan. Masih tidak melepaskan, ayahmu tidak akan sopan lagi. Wang Hang berkata dengan sikap mengancam, tapi dalam hati gemetar. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia memberi, dengan ringan, telapak tangannya terbuka. Wang Hang saat ini menggunakan kekuatan untuk menarik pedangnya. Dengan Ye Yuan melepaskannya, seluruh orangnya langsung melakukan jatuhnya anjing makan kotoran. Kaulah yang membuatku melepaskan. Jadi, mengapa Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik? Kata Ye Yuan dengan tatapan polos. Kapan Wang Hang mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dia segera berkata dengan sangat marah, Pang, kamu mendekati kematian. Pedang petir es. Pergilah ke neraka untukku. Petik 2. Kali ini, tubuh Wang Hang meletus dengan aura yang lebih ganas. Kekuatan hukum yang menyatu bahkan didorong ke puncak olehnya. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Seseorang berseru kagum, ini adalah kekuatan sejati Wang Hang. Aura ini mungkin tidak kalah dengan dewa sejati cakrawala kelima, kan? Petik 2. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, aku sudah menyelamatkan hidupmu sekarang, tapi kamu bersikeras datang untuk mencari kematian. Lupakan, nanti aku akan mengirimmu pergi. Petik 2. Setelah itu, di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan dengan ringan bertemu pedang Wang Hang dengan jari. War, kekuatan hukum yang menyatu yang menakutkan segera menguap ke udara tipis. Seluruh orang Wang Hang langsung meledak menjadi awan kabut darah. Ye Yuan melambaikan tangannya, langsung memusnahkan kabut darah. Itu sangat sunyi di dalam rumah, semua orang menggunakan mata seperti mereka telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan. Ini adalah pedang petir Wang Hang. Dia mati begitu saja. Orang ini menangkap harta mistik dewa sejati dengan tangan kosong. Jadi betapa kuatnya tubuh berdagingnya. Ternyata bocah ini benar-benar tidak membual tentang tidak takut dingin. Mengapa tubuh berdaging menyaingi harta mistik dewa sejati takut dingin? Wajah Zhang Tu sepertinya telah membuka rumah pewarna, berubah warna tanpa henti. Dia diam-diam mendesah karena beruntung. Untungnya, orang yang menyerang barusan adalah Wang Hang dan bukan dia. Kalau tidak, dia saat ini seharusnya hampir sama dengan Wang Hang, kan? Bagaimana bisa, anak ini menjadi sangat kuat. Saya hanya menunggu seseorang di sini. Jadi kalian semua jangan ganggu aku. Kalian bisa minum anggur ini di masa depan, tapi aku hanya takut kalian semua tidak mampu membelinya, kata Ye Yuan dengan dingin. Dia mengisi secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menuangkan secangkir lagi untuk Ning Tianping, dan menenggaknya sekaligus. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa hanya bisa minum satu cangkir?